Video ini buat kalian yang masih bingung cara ngeyakinin orang tua kalau kalian tuh pengen masuk jurusan seni. Banyak banget dari kita dan termasuk gue waktu zaman mau masuk kuliah itu alias baru lulus SMA udah tahu nih pengennya apa. Karena kita hobinya ngegambar, ngedesain, otomatis kita juga pengen belajar ilmu yang sesuai dengan passion kita, yaitu jurusan seni atau desain. Tapi kadang yang jadi hambatan itu adalah meyakinkan orang tua kita sendiri. Bagaimana sih ngeyakinin mereka kalau jurusan yang kita pilih itu ya sesuai sama passion, ngeyakinin mereka supaya tidak termakan dengan stereotip orang-orang di luar sana yang ngejelasin kalau jurusan seni itu nanti masa depannya jadi apa. Sebagai pembukaan awal mungkin kita bisa ngebahas tentang kenapa sih orang tua itu sering menolak, atau ya sebelum mendengar alasan kita dulu dia kayak udah enggak boleh kayak gitu kan. Mungkin ada sedikit bahasan-bahasan umum yang sering terdengar di sekitar mereka, yaitu mereka yang pertama takut masa depan anaknya itu tidak jelas. Karena di era dulu itu mungkin stereotip seniman itu kerjaannya kayak hari-harinya ya cuman ngelukis, ngegambar, dan gak pergi dan pulang ke kantor gitu. Banyak dari mereka juga yang nganggap kalau seni itu cuman bisa dijadikan sebagai hobi. Karena mereka juga mungkin belum terlalu tahu atau belum terlalu survei pekerjaan seni itu di luar sana itu nggak cuma ngelukis, tapi ada banyak banget bidang yang bisa menghasilkan uang dari seni. Mungkin alasan yang ketiga itu mereka tuh bakal khawatir kalau finansial kita nggak stabil. Karena tipe anak desain itu banyaknya kerjanya juga freelance, dan sebenarnya banyak juga orang-orang yang full time sebagai desainer, tapi banyak juga orang yang kerjaannya dengan waktu yang fleksibel. Nah, orang tua mungkin ngelihat atau khawatir dengan pekerjaan anak-anaknya yang kok ini anaknya nggak pergi 9 to 5 ya ke kantor, atau mungkin banyak orang tua yang masih punya cita-cita anaknya itu meneruskan mereka sebagai PNS atau pegawai BUMN kayak gitu. Nah, gimana cara menyiasati pemikiran atau stereotip orang tua itu? Langkah pertama yang bisa kalian tunjukin ke mereka adalah tunjukin kalau ini tuh benar-benar passion dan bukan sekedar iseng-iseng doang. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya itu kalian bisa nunjukin atau sebelum lulus SMA tuh kalian udah bisa nyicil-nyicil karya, kalian bisa tunjukin ke mereka karya-karya yang pernah kalian buat. Atau dulu pengalaman aku itu ketika mereka tidak yakin, mereka nge-challenge aku buat ngegambar potret keluarga. Nah, di situ aku benar-benar nanggapin challenge mereka supaya ini jadi kesempatan nih buat aku untuk ngeyakinin mereka. Next, tips selanjutnya itu kalian bisa kasih role model nyata, atau kalian bisa menjelaskan ke orang tua tentang idola-idola kalian. Kalian bisa ceritain kisah-kisah sukses dari seorang seniman atau desainer yang mungkin udah kalian kagumi sejak dulu. Kalian bisa kasih lihat portofolio mereka, hasil dari ilustrasi dan desain mereka atau lukisan mereka. Bilang aja kalau mereka aja bisa sukses dan aku pengen bisa kayak mereka. Kalian harus pilih-pilih kalimat lah buat bisa ngeyakinin dan nyambungin model kalian gitu. Kayak aku pengen bisa juga nih kayak seniman A atau ilustrator B. Nah, next menurut aku jadi poin yang cukup penting, yaitu kalian bisa tunjukin prospek kerja di industri kreatif. Sekarang gini, banyak banget di luar sana orang tua, dan termasuk dulu orang tua aku, yang mikir kalau kerjaan seni itu apa masa depannya. Padahal kalau kalian bisa ngeyakinin, sekarang ini justru industri kreatif itu lagi gila-gilanya banget. Jadi kesempatan kerja itu terbuka sangat luas. Contohnya aja pekerjaan desain grafis. Di situ bakal kepake banget di berbagai industri kayak industri periklanan, industri fashion, industri kreatif, sampai freelance pun bisa. Jadi freelance bikin logo atau bikin poster, banyak banget dari satu jenis pekerjaan yaitu desain grafis. Terus ada juga pekerjaan sebagai UI UX designer. Di situ kalian bisa banget bikin tampilan
website jadi bagus banget, dan di situ juga gajinya oke. Contohnya lagi ada juga kayak kerjaan gue sekarang, yaitu sebagai ilustrator. Di sini gue kerjanya juga bisa merambah ke berbagai macam bidang, kayak bikin ilustrator buku anak, atau ilustrasi untuk packaging, ilustrasi untuk motif kain, untuk fashion, kayak gitu-gitu, sampai bikin editorial untuk di majalah atau di koran itu juga bisa banget tahu. Kalau misalkan kalian juga nggak mau di bidang desain, kalian bisa jadi seniman independen yang bisa ngelukis dan bikin karya, berpameran kemana yang kalian mau, terus jual karya kalian di galeri atau di marketplace juga sekarang banyak banget yang minatin. Kalau kalian udah ngejelasin nih prospek kerja ke mereka, terus mereka nanya rencana kedepannya mau kayak gimana. Nah, ini langkah selanjutnya itu kalian bisa bikin roadmap atau bikin rencana yang jelas gitu buat masa depan. Biasanya tuh orang tua bakal lebih percaya kalau anaknya itu udah bisa bikin planning. Ya mungkin gak harus planning yang sedetail mungkin kayak gitu, tapi mungkin bisa dijelasin secara garis besarnya aja. Ya setelah lulus SMA nih, aku pengen banget kuliah jurusan DKV. Setelah jurusan DKV, di situ kalian juga sambil cari-cari peminatan di DKV tuh ada apa aja. Misalkan kalian minat di bidang ilustrasi. Nah, kalian searching juga, research bidang ilustrasi itu pekerjaannya bisa kemana-kemana. Nanti kalian bisa bikin alur planningnya ke orang tua. Kalau setelah aku masuk DKV, aku bakal peminatan di bidang ilustrasi, dan setelah dari lulus aku pengen kerja di editorial atau di majalah atau di periklanan kayak gitu. Kalian bisa jelasin garis besarnya aja dulu ke orang tua. Terus yang terakhir adalah pentingnya untuk menjaga komunikasi atau menjelaskan ke orang tua tuh dengan penuh empati gitu. Kalian harus tetap sabar, jangan marah-marah atau jangan ngedumel gitu, kayak aku pengennya kayak gini, aku pengennya kayak gini. Jangan dengan kata-kata yang kasar gitu. Tetap dengan sabar dan bisa ambil hati orang tua lah dengan komunikasi yang baik. Kayak gitu aja tipsnya. Intinya kalian kalau mau ngejelasin orang tua jangan asal seradak seruduk dan ngeyel, tapi tunjukkan dengan bukti dan tunjukkan dengan karya dan planning yang jelas ke depannya. Kalau kalian emang bener-bener serius, nanti lama-lama juga orang tua bakal percaya kok. Oke, segitu dulu videonya kali ini. Kalau kalian ada punya pengalaman mungkin yang lagi kesusahan untuk meyakinkan orang tua, kalian boleh berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih.